Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, Jumat 10 April 2026, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah diberi hidup, berdasarkan dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita mulai renungan embun pagi ini, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Di tengah kesibukan, pergumulan, dan berbagai beban hidup kami, mampukan kami berhenti sejenak untuk menerima firman-Mu. Bukalah hati dengan pikiran kami agar melalui renungan ini, kami disegarkan, diteguhkan, dan diingatkan kembali tentang makna hidup yang Engkau berikan. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami memahami kehendak-Mu dan memampukan kami hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, setiap pagi kita bangun membuka mata, menarik nafas, lalu kemudian menjalani rutinitas yang hampir sama tiap harinya. Bekerja, belajar, mengurus keluarga, mengejar target, menyelesaikan kewajiban.
Hari demi hari berjalan begitu cepat. Namun pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sungguh hidup atau hanya sedang menjalani hari demi hari? Karena ternyata tidak semua orang yang bernafas sungguh-sungguh hidup. Banyak orang bergerak ke sana kemari, tetapi batinnya lelah. Banyak yang tersenyum, tetapi jiwanya kosong. Banyak yang terlihat berhasil, tetapi kehilangan makna. Mazmur 16 membawa kita pada satu kesadaran penting. Hidup ini bukan sesuatu yang kita miliki dengan sendirinya. Hidup adalah pemberian. Kita diberi hidup oleh Tuhan. Dan kalau hidup adalah pemberian, maka hidup ini tidak boleh dijalani sembarangan. Sebab sesuatu yang diberikan dengan kasih harus dijalani dengan syukur dan tanggung jawab. Hari ini melalui Mazmur 16, kita akan belajar apa artinya hidup sebagai orang yang sungguh menyadari bahwa dirinya diberi hidup oleh Allah. Pemazmur memulai dengan seruan, "Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Kalimat ini menunjukkan bahwa Daud memahami satu hal penting. Hidup manusia rapuh. Kita tidak mengendalikan segalanya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita tidak tahu tantangan apa yang menunggu di depan. Karena itu orang yang sadar dirinya diberi hidup akan belajar bersandar kepada Tuhan. Namun seringkali manusia modern hidup seolah-olah dirinya penguasa hidupnya sendiri. Kita membuat rencana tanpa melihat Tuhan. Kita mengejar keberhasilan seakan masa depan hanya bergantung pada kemampuan kita. Kita takut kehilangan kontrol karena kita merasa hidup ada di tangan kita. Padahal Mazmur mengingatkan, hidup bukan milik kita, hidup adalah titipan Tuhan. Maka Daud berkata, "Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Ini adalah pengakuan iman yang sangat dalam. Daud sedang berkata, "Tuhan, Engkaulah sumber hidupku. Tanpa Engkau, semua yang saya miliki tidak cukup." Saudara, dunia hari ini mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh harta, jabatan, kenyamanan, dan pengakuan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Hidup yang baik adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena harta bisa habis, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa menurun, relasi bisa berubah, tetapi Tuhan tetap setia. Daud kemudian memperingatkan, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Apa artinya Allah lain bagi kita hari ini? Allah lain bisa berarti apa saja yang kita jadikan sumber keamanan selain Tuhan. Uang yang diandalkan sepenuhnya, pekerjaan yang menjadi identitas utama, pujian manusia yang menentukan harga diri, kenyamanan yang membuat kita lupa akan Tuhan. Itu contohnya. Ketika manusia menggantungkan hidup pada hal-hal itu, ia akan selalu gelisah. Mengapa? Karena semua itu bisa hilang kapan saja. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Hanya Tuhan yang tidak mengecewakan. Hanya Tuhan juga yang mampu menopang hidup sampai akhir.
Sahabat yang terkasih, karena itu Daud melanjutkan perkataannya, Tuhanlah bagian warisanku dan pialaku. Artinya, bagi Daud, Tuhan sendiri adalah harta terbesar dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, ini pertanyaan penting untuk kita renungkan selanjutnya. Apakah Tuhan masih menjadi yang terutama dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan hadirat Tuhan? Lebih panik ketika bisnis turun daripada ketika doa mulai hilang? Lebih sedih ketika gagal dalam dunia ini daripada ketika hati menjauh dari Allah? Mazmur saat ini mengajak kita menata ulang prioritas hidup kita. Dan Daud menutup dengan kalimat yang indah. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini berarti Tuhan bukan hanya pemberi hidup, tetapi juga penuntun hidup. Banyak orang hari ini hidup tanpa arah. Mereka sibuk tetapi tidak tahu untuk apa. Mereka begitu cepat bergerak, tetapi tidak tahu menuju kemana. Sebab kesibukan tanpa arah hanyalah kelelahan yang dibungkus rutinitas. Tuhan ingin hidup kita berjalan di jalannya. Bukan sekadar hidup panjang, tetapi juga harus hidup benar. Bukan sekadar sukses, tetapi juga berkenan. Bukan sekadar penuh aktivitas, tetapi juga harus penuh dengan makna. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menerapkan hidup ini dalam keseharian kita? Ketika para sahabat bangun sebelum bekerja, jangan langsung memegang ponsel. Ingatlah dulu bahwa hari ini adalah pemberian Tuhan. Mulailah dengan doa syukur. Ketika Anda bekerja, lakukan bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab atas hidup yang Tuhan percayakan. Ketika Anda menghadapi masalah, jangan panik, seolah semuanya ada di tangan Anda. Belajarlah berkata seperti Daud, padamu aku berlindung. Ketika Anda diberkati dengan keberhasilan, jangan sombong. Ingat bahwa semua berasal dari Tuhan. Dan ketika Anda merasa lelah, kosong, kehilangan arah, ingatlah, Anda bukan mesin yang harus terus berjalan. Anda adalah pribadi yang diberi hidup oleh Allah. Maka, hiduplah dengan syukur, hiduplah dengan tujuan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Karena hidup yang paling bermakna, yang paling indah, bukanlah hidup yang paling sibuk, melainkan hidup yang paling dekat dengan Sang Pemberi hidup. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberi kami hidup. Ampuni kami bila selama ini kami berjalan, menjalani hidup tanpa menyadari bahwa semuanya berasal dari-Mu. Ajarlah kami menghargai setiap hari sebagai pemberian-Mu, hidup dalam syukur, berjalan dalam kehendak-Mu, dan jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang senantiasa menjadikan Engkau pusat dari hidup kami. Tuntun kami di jalan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan Embun Pagi dari Radio Petra hari ini, para sahabat terkasih. Tetaplah berjalan dalam kebenaran Tuhan dan mengakui bahwa hidup kita adalah pemberiannya. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri. Tuhan Yesus memberkati.